Ya, pemirsa, masyarakat menyambut baik keputusan pemerintah menetapkan cuti bersama Idul Fitri pada tahun ini. Dan pemirsa, kita telah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, ada Kang Uu Ruzanul Ulum, lewat sambungan Zoom, dan juga Wali Kota Surabaya, ada Bapak Eri Cahyadi, lewat sambungan Zoom juga. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, Kang Uu dan Pak Eri. Selamat sore. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Uu dan Pak Eri. Ya, waalaikumsalam. Lah ya, kita ini persiapan untuk menyambut para pemudik nih pada tahun kali ini, karena 2 tahun kemarin sempat tertunda dan sempat mudik kucing-kucingan. Sekarang di tahun ini pemerintah sudah membebaskan untuk masyarakatnya mudik, tapi dengan syarat vaksinasi. Nah, ini untuk ke Kang Uu terlebih dahulu. Kang Uu, ini kira-kira berapa pemudik yang kira-kira akan nantinya kembali ke Jawa Barat? Ya, pertama kita menyambut gembira dan syukur alhamdulillah Lebaran tahun ini kita tidak direpotkan dan dicapekkan dengan aturan-aturan yang tahun kemarin dilakukan. Berarti pemerintah terus terang tidak was-was alias gembira dan tidak akan dicapekkan. Betul. Begitu juga mungkin masyarakat, kita bersyukur alhamdulillah kita setelah 2 tahun tidak lebaran di rumah mungkin sekarang bisa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melaksanakan apa yang diharuskan oleh pemerintah pusat. Antara lain tentang persiapan vaksin, kemudian booster, dan persyaratan-persyaratan yang lain, prokes. Kenapa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jogja, betul, tagline libur atau yang sekarang mudik, yaitu mudik selamat, mudik sehat. Ya, kalau mudik selamat, itu setiap tahun kita diusahakan, diperjuangkan, tapi sekarang ditambah dengan mudik sehat, prokes. Di Jawa Barat, yang biasa masuk di saat Lebaran libur mudik, ini sekitar 3.500.000 orang. Pernah suatu saat sampai 4 juta. Karena memang masyarakat Jawa Barat yang berjumlah 50 juta ini, banyak yang di luar untuk mencari nafkah, kehidupan, dan bekerja. Nah, di saat libur sekarang, biasanya itu tidak kurang dari 3.500.000 orang masuk ke wilayah Jawa Barat. Persiapan kami tidak seperti persiapan Lebaran sebelumnya. Artinya kita tetap memberikan kebebasan masyarakat yang keluar Jawa Barat mau masuk ke Jawa Barat, yang asli Jawa Barat juga mau pulang kampung, maka dan juga yang mau liburan di Jawa Barat karena ada handai tolan saudara teman, ya kita membebaskan seperti Lebaran sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke, kita ke Pak Eri. Pak Eri, kalau Jawa Barat punya slogan mudik sehat, mudik selamat. Nah, kalau di Surabaya sendiri ada slogan tersendiri atau ada persiapan khusus menyambut para pemudik nanti? Jadi pertama-tama kita syukur alhamdulillah karena Lebaran ini lebih terasa berbeda setelah 2 tahun. Bisa mudik, bisa bertemu dengan orang tua dan keluarga. Alhamdulillah kalau di Surabaya, slogan kita selalu mengatakan mudik yang bahagia. Sehingga sama seperti disampaikan Pak Wakil tadi, bahwa di Surabaya kita hanya menerapkan protokol kesehatan, tidak ada standar yang lainnya. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan adalah aturan perjalanannya, yang sudah vaksin dan booster yang dilakukan. Itu pun kita lakukan di kota Surabaya. Jadi Pak, insya Allah akan seperti biasa kita mudik, sehingga bisa merasa lebih nyaman dan lebih care di kota Surabaya. Tapi yang kita selalu katakan adalah warga kota Surabaya menjaga kotanya sendiri, menjaga kampungnya sendiri dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu yang kita kuatkan di kota Surabaya. Semoga mudik ini lebih nyaman dan lebih bisa membahagiakan masing-masing keluarga yang datang ke kota Surabaya. Oke, baik Pak Eri, kalau dari tren pertumbuhan kasus COVID-19 sendiri di kota Surabaya saat ini sejauh ini seperti apa, Pak Eri? Alhamdulillah di kota Surabaya jauh menurun, hari ini sudah menuju level 1 dari 6 indikator yang ada, yang ditetapkan oleh pemerintah, baik yang terkonfirmasi positif, setelah itu yang dirawat di rumah sakit, angka kematian, positivity rate, terus tracing, itu semuanya juga sudah di level 1 semua. Kita sudah masuk ke level 1 semuanya. Sampai saat ini yang terkonfirmasi positif di kota Surabaya dari 3, sekian juta, itu 2, sekian juta itu yang terkonfirmasi positif hari ini sampai dengan hari ini adalah 400 orang. Ya. Alhamdulillah sudah level 1. Jadi insya Allah
aman lah kita di Surabaya. Semoga dengan mudik ini juga tetap terjaga, tetap ada di level 1. Oke, baik, di Surabaya sudah level 1. Lalu bagaimana dengan di wilayah Jawa Barat, Kang UU? Ini seperti apa pertumbuhan kasus dari kasus COVID-19 yang kemarin sempat naik Omikron ini? Juga status minimal Jawa Barat sekarang landai yang sangat luar biasa. Saya datang ke beberapa rumah sakit kemarin di Purwakarta juga tidak ada satupun. Kemudian ke daerah Ciamis juga seperti itu. Artinya mudah-mudahan di Lebaran sekarang semakin hilang dan kita bisa melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa COVID yang sering kita bahas, sering kita itu dan ini gitu seperti itu. Alhamdulillah Jawa Barat terus landai. Oke, Kang UU, ini di Jawa Barat banyak sekali destinasi wisata nih, pastinya akan ramai sekali di bulan atau nanti di musim libur Lebaran nanti nih. Ini antisipasi seperti apa keamanannya agar tidak terjadi kejadian serupa di tahun-tahun sebelumnya yang sangat membludak yang akhirnya menimbulkan yang tidak kita inginkan, yaitu gelombang 3, 4 dan selanjutnya. Kira-kira ada antisipasi apa di tempat-tempat wisata di Jawa Barat? Ya, terima kasih. Justru saya sekarang mengundang masyarakat untuk datang ke tempat-tempat destinasi wisata di Jawa Barat. Kita punya Pangandaran, kita punya Tangkuban Perahu, kita punya Garut Jawa Barat bagian selatan. Jalan sudah bagus, fasilitas sudah dipersiapkan, apalagi Pangandaran, karena Pangandaran adalah menuju tempat wisata berskala internasional. Semua persiapan karena kita sudah bisa melampaui di saat kita pandemi. Sekarang seperti ini menuju endemi, jadi kami persiapannya lebih pintar lagi, lebih paham lagi karena kita sudah biasa melakukan di saat libur panjang suasana tentang prokes. Yang penting prokes kita diperketat. Oke, baik. Nah, kalau ke Pak Eri gimana Surabaya nih persiapan prokes di lokasi-lokasi wisata di Surabaya? Jadi insya Allah di tempat wisata kota Surabaya kita sudah siapkan, teman-teman di lokasi juga kita menyiapkan dengan protokol kesehatan. Jadi nanti pun masuk ke dalam tempat wisata yang diutamakan adalah protokol kesehatan, baik itu 3M, pakai masker, menjaga jarak, pakai hand sanitizer, itu yang kita lakukan nanti insya Allah. Sehingga hari ini, insya Allah ketika pemudik masuk ke tempat wisata juga akan merasa nyaman. Yang penting tadi betul disampaikan adalah salah satu hari ini yang terpenting adalah vaksin dan menggunakan masker. Insya Allah COVID-nya akan landai dan hilang dari Indonesia ini. Ya, Pak Eri, ini kan kita kan diperbolehkan untuk mudik karena untuk boleh vaksin 1, 2, dan 3 syaratnya seperti itu. Nah, kontrol sendiri di Surabaya seperti apa nanti untuk warga yang masuk ke kota Surabaya? Kontrolnya seperti apa? Apakah harus diperiksa juga kah sertifikat vaksinnya dan segala macamnya? Jadi kami di Surabaya ini ada kampung Jogo Kampung, Wani Jogo Kampung. Jadi semua nanti kita akan kuatkan kembali di Satgas Wani Jogo Kampung. Sehingga Surabaya menjadi level 1 secara cepat, baik dari Delta maupun Omikron ini adalah kekuatan warga Surabayanya. Jadi insya Allah itu yang kita terapkan. Kalau ada yang datang ke Surabaya, datang ke tempat-tempat wisata atau ke kampung dia tinggal atau di hotelnya, kita kuatkan dengan Satgas Wani Jogo Kampung dan tempat-tempat wisata tadi. Kita melibatkan masyarakat, Mas. Jadi saya berusaha untuk mengatakan mencintai kota ini, warganya harus mencintai kotanya. Oke, kita ke Kang UU. Kalau Kang UU gimana Kang UU ini untuk memeriksa dari sertifikat vaksinasi 1, 2, dan 3 seperti booster, seperti apa kalau di Jawa Barat? Kita kan punya Satgas, yang dimana Satgas ini bukan hanya tingkat kabupaten, tapi sudah sampai ke tingkat RT. Dan itu Satgas sudah terlatih dan sudah biasa melakukan tentang pengontrolan, tentang pengecekan, tentang evaluasi semuanya. Oleh karena itu, Jawa Barat, insya Allah sudah siap segala-galanya dalam menghadapi mudik Lebaran ini. Kalau selama libur Lebaran nanti, apakah nanti ada sentra vaksinasi yang masih melakukan atau vaksin? Belum dibahas. Kalau masalah di saat liburan ada kegiatan vaksin, tetapi tidak tertutup kemungkinan hal semacam itu dilaksanakan, terutama bagi mereka yang belum melaksanakan yang kedua. Di Jawa Barat ini yang pertama sudah hampir 100% ya, 89-an lebih. Kemudian vaksin yang kedua kita sudah hampir 75%. Cuma vaksin yang ketiga booster baru 30%. Nah, terakhir mungkin ke Kang U, ini antisipasi Pemprov dari Jawa Barat itu sendiri menghadapi banjir pemudik nanti seperti apa? Masalah banjir ini juga kita akan mengadakan rapat dengan BPD seluruh Jawa Barat. Karena ini harus ada persiapan menguatkan kembali tentang persiapan banjir
karena hujan ini nggak berhenti-berhenti. Biasanya kan sekarang sudah bulan Maret ini sudah selesai, tapi ternyata juga ini di Bandung lagi hujan ini. Karena itu kami tetap akan segala-galanya supaya masyarakat datang ke Jawa Barat dan orang Jawa Barat sendiri lebaran dan mudik nyaman, aman, dan tenang. Oke, mungkin imbauan dari Kang UU seperti apa untuk warga yang akan menuju ke kota atau di wilayah di Jawa Barat? Imbauannya seperti apa nih? Saya berharap datang ke Jawa Barat dengan memakai kendaraan yang tidak ugal-ugalan datangnya, kemudian dengan baik, sopan di perjalanan sehingga tidak terjadi kecelakaan karena kelalaian dan karena ugal-ugalan. Yang kedua, selama di Jawa Barat silakan nikmati tempat-tempat wisata, terutama di Jawa Barat ini ada wisata kuliner, fashion juga pada bagus-bagus, dan juga pantai juga pada bagus-bagus, silakan, tetapi tetap harus menjaga norma Jawa Barat, yaitu Jawa Barat yang religius, Jawa Barat yang ramah, hade kasemah, dan juga someah. Oke, dari Kang UU. Dari Pak Eri boleh saya tambahkan Pak Eri, imbauannya kepada masyarakat yang akan berkunjung ke wilayah Surabaya dan atau keluar ke wilayah Surabaya, apa yang harus dilakukan para pemudik? Saya berharap para pemudik yang masuk kota Surabaya maupun warga Surabaya yang harus pulang ke daerahnya masing-masing, kita adalah satu saudara, keluarga besar. Jadi saya berharap tetap menggunakan protokol kesehatan dan harus sudah vaksin 1, 2, dan booster kalau bisa. Sehingga kita bisa menjaga orang lain. Karena jangan sampai kita menularkan diri kita kepada orang lain. Karena sama-sama menjaga kesehatan itu lebih penting untuk kepentingan negara ini. Ya, Pak Eri, kalau di Surabaya sendiri ini sentra vaksinasi masih menggelar vaksinasi nggak nanti pas libur Lebaran? Insya Allah kita sentral vaksinasi itu ada di setiap puskesmas. Dan setelah Lebaran nanti pun puskesmas kan selalu tetap buka. Sehingga tetap ada yang bisa kita lakukan di masing-masing puskesmas. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya dan juga Kang UU Ruzanul Ulum selaku Wakil Gubernur Jawa Barat. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga kita juga berharap nanti setelah pasca Lebaran, mudik Lebaran atau libur Lebaran di tahun 2022 ini tidak terjadi lagi kembali gelombang 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan semoga aman selalu landai. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Matur nuwun. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Presiden Jokowi resmi mengumumkan hari libur nasional atau cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah pada tanggal 29 April serta 4 hingga 6 Mei mendatang. Masyarakat pun mengapresiasi keputusan pemerintah. Udah pasti Mas, soalnya sebelumnya kan belum ada cuti bersama tuh ya. Padahal udah diumumin kalau misalnya kita udah boleh mudik. Nah, sebenarnya agak aneh sih kalau misalnya boleh mudik tapi nggak ada cuti bersamanya. Jadi ya kapan gitu waktunya buat berangkat ke kampung halamannya gitu sih. Kayaknya bakal di rumah aja sih Mas, soalnya kan udah 2 tahun juga ya nggak pulang ke kampung. Tapi sebenarnya kemarin-kemarin udah sempat pulang ke kampung juga. Tapi mikirnya sekarang karena udah nggak mudik 2 tahun pasti beban kendaraan di jalanannya juga banyak banget sih. Pasti numpuk banget. Jadi daripada capek sendiri di jalan mendingan di rumah aja sih. Tanggapannya seneng sih, soalnya jadi liburnya kan lama, maksudnya ada waktu berkumpul buat sama keluarga, terus habis itu juga bisa istirahat gitu. Aku seneng sih sama keputusannya. Seneng. Mbak sendiri udah ada plan kemana nih Mbak? Mudik atau tetap di Jakarta? Aku kayaknya bakal di Jakarta sama keluarga aja sih. Rencana liburan ya? Liburannya nanti. Menurut tanggapan saya untuk cuti bersama itu ya dalam kategori cukup sih. Untuk waktu segitu untuk liburan. Namun di masa pandemi sekarang ya agak sedikit khawatir juga. Takutnya semakin banyak orang yang diliburkan, semakin banyak orang juga yang datang ke tempat wisata dan menimbulkan penyakit-penyakit baru gitu Mas. Mungkin lebih baik untuk istirahat di rumah sih. Iya, dan berkumpul dengan keluarga di masa puasa. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena juga COVID kan udah mulai melandai gitu. Dan kayaknya udah beberapa tahun belakangan, 2 tahun belakangan ini kita nggak bisa mudik kan. Mungkin ini bisa jadi kesempatan yang bagus gitu. Mungkin itu dia tadi, dari regulasinya, penyelenggara tempat-tempat wisata, terus pihak kepolisian dan segala aparat itu harus lebih prokesnya itu harus tetap dijaga gitu. Karena jangan lihat cuma Lebaran doang, kan beberapa waktu kemarin ada event-event lain. Boleh-boleh aja gitu dengan prokes gitu sih mungkin. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.